Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya bersama dengan Bang Zulfan Lindan. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Bang Zulfan. Terima kasih, Mas. Ini kan kita sudah 4 minggu ya, atau lebih ya, nggak berjumpa. Karena Bang Zulfan kan saya dengar kemarin kemana? Ke Belanda, terus ke Iran. Iya. Itu muhibah apa itu, Bang? Lama loh, 1 bulan lebih ya total ya? Iya, kangen-kangen aja. Kebetulan kan kalau kita ke Iran nggak pakai visa. Oh, oke. Jadi ya sekalian lah saya pikir kan. Tapi sebelumnya kan di Belanda juga lama ya? Di Belanda 2 minggu? Ya 15 hari. Menengok cucu? Iya. Kuliah di sana, Bang ya? Iya, kuliah di sana. Terus setelah itu ke Iran? Ke Iran. Tapi masih tetap memantau politik Indonesia dong? Pastilah. Nah itu makanya. Apalagi Cokro TV kan. Wah. Karena dan saya juga memantau unpacking. Sudah notification jadi keluar langsung. Bang Zulfan, ini kan lagi rame nih. Tetap ya soal Prabowo, pernyataan Presiden terpilih kita, Pak Prabowo tentang ya kalau nggak mau kerjasama jangan ganggu gitu. Kira-kira kan ini kan sebenarnya terkait dengan pernyataan Prabowo dan Gibran sebelumnya bahwa mereka pengen merangkul, bahwa semangatnya itu inklusif apa gitu kan. Terus kemudian kan ada isu mengenai PDIP yang pengen oposisi, terus pernyataan Ganjar sebelumnya yang pengen oposisi dan seterusnya. Jadi ini muncul soal pernyataan Prabowo ini. Terus juga sebelum itu Pak Luhut bilang jangan sampai memasukkan orang yang toksik gitu. Nah ini gimana kita melihat harus memahami soal ini menurut Bang Zulfan? Kalau saya melihat begini, konteks ganggu ini apa kan gitu. Kalau ganggunya itu misalnya kita sebut merugikan dalam konteks negara, itu kan memang tidak boleh. Ya, secara normatif itu benar gitu ya. Kita bilang itu anarkis ya. Ya. Kalau ganggunya itu anarkis ya jangan. Tetapi kalau yang dianggap ganggu itu adalah mengkritisi program-program pemerintah, itu boleh saja kan. Nah, itu nggak boleh dilarang dong. Itu tidak termasuk dalam kategori ganggu gitu ya. Ya harusnya. Harusnya kan kritik, koreksi segala macam itu tidak mengganggu. Tetapi kalau ganggu itu dianggap sebagai ada anarkisme, ada kemudian ingin menggagalkan program pemerintah, nah itu kan memang menurut saya ya nggak boleh. Kita kan ini bukan, biasa kan gagal menggagalkan program pemerintah, itu kan ada di dalam parlementer. Ya kan? Karena gampang sekali membubarkan pemerintah gitu. Ya kan? Bahkan ada pemerintahan bayangan, kan ada kabinet bayangan mereka. Kalau di kabinet presidensial itu kan tidak lazim ya menggagalkan program pemerintah. Itu yang menurut saya itu mungkin yang dianggap mengganggu. Nah, misalnya ada proyek ingin membangun seperti IKN misalnya, atau jalan tol atau infrastruktur yang lain. Atau hilirisasi. Gitu ya, kelanjutan dari hilirisasi. Ada kelompok yang ingin menggagalkan secara anarkis. Tetapi kalau mereka misalnya bukan menggagalkan, tapi mencoba mendiskusikan. Apa sih manfaatnya, efisiensinya, efektivitasnya, kegunaannya, itu boleh saja kan. Itu yang kita sebut dengan koreksi dan kritik kan. Itu saya kira boleh. Makanya batasannya itu mesti jelas. Nah, mungkin kan Prabowo tidak memberikan apa sih yang dimaksud mengganggu ini, batasnya tuh sampai sejauh mana gitu loh. Nah, jadi orang jangan dikasih ruang yang kosong gitu kan. Kalau istilah kita itu kan orang itu jangan dikasih cek kosong kan. Nah, sehingga dia bingung. Akhirnya bisa jadi lemah, bisa jadi ekstrim. Kalau tidak jelas ini apa yang dimaksud. Nah, itu mungkin yang dituntut dari Prabowo adalah apa sih yang dimaksud jangan mengganggu itu. Ini yang menurut saya nih nggak tahu ya, Mas. Saya kan nggak ngikutin sampai detail ya. Apakah ada
batasan-batasan, ya kan, yang koridornya ada nggak? Iya, belum diungkap sih Kalau nggak ada sama Pak koridor Prabowo. ini susah. Iya, iya. Akhirnya orang mengatakan, masa nggak boleh? Anu sih, Pak Prabowo bilang bahwa ya kalau nggak mau ikut kerjasama, jadi penonton ya jadi penonton aja, nggak usah ngerecokin lah gitu kira-kira. Jadi ini kan soal konteksnya kan apa, pengen itu loh, menuju percepatan keberlanjutan untuk Indonesia emas dan seterusnya. Kalau yang saya baca ya. Ya. Jadi kalau semangat awal Prabowo Gibran kan tadi yang merangkul kan, semua ikut terlibat dalam berpartisipasi gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi nggak usah ngerecokin gitu. Nah, ya, makanya kan kemudian, itu semua kan Mas harus jelas gitu. Koridornya ini apa gitu loh. Sehingga orang nggak bingung. Orang kan nanti bilang, wah kalau nggak bisa diganggu, nggak bisa dikritik, dikoreksi, ini jadi otoriter. Ya kan gitu. Nah, jadi oleh karena itu yang dituntut dari Prabowo sekarang itu adalah apa? Yang dimaksud itu secara konkret, secara real itu apa? Sehingga tidak menjadi perdebatan. Orang pun masing-masing bisa menentukan sikapnya. Gitu. Misalnya diarahkan untuk PDIP. Nah, PDIP ini kan partai. Dan dia ada dalam parlemen. Iya kan? Posisinya kan sulit kalau dia tidak bersuara. Gitu loh. Dia melakukan kritik misalnya ya terhadap banyak hal, terutama adalah program-program pemerintah Prabowo Gibran yang akan datang. Nah, kalau ini tidak jelas, ini menurut saya yang semakin kabur ini maknanya. Ini yang perlu diperjelas, Mas. Ya. Dan ini kalau juga menarik tadi yang juga sempat kita singgung soal pernyataan Pak Luhut ya, tentang jangan sampai kemasukan orang yang toksik. Itu kan juga kaitannya dengan soal apa ya, potensi gangguan, kalaupun toh disebut gangguan, itu kan bisa aja dari dalam, bukan hanya dari luar kan. Benar, gitu ya. Benar. Jadi, nah maksud saya apakah ini terkait juga dengan pernyataan Prabowo, pernyataan Pak Luhut lah, warning dari Pak Luhut lah soal toksik gitu. Gimana menurut Bang Zulfan? Ya itu bisa kita bilang itu ada korelasinya ya. Artinya kan kekhawatiran orang-orang yang dianggap toksik ini bisa membatalkan program dari dalam. Nah, tapi kalau kita tarik secara lebih luas lagi, bisa saja kan mungkin maksudnya jangan ambil orang korup lah. Itu kan juga mengganggu. Dan Prabowo kan sudah mengatakan bahwa tidak ada tidak ada peluang. Saya tidak akan beli peluang kepada pejabat-pejabat negara untuk melakukan penyelewengan dan korupsi misalnya. Nah, artinya dia harus betul-betul, itu juga bisa dianggap toksik. Iya kan? Gitu. Kalau ingin membangun pemerintahan yang bersih, berarti orang-orang yang selama ini sudah dicurigai atau disangka mereka ini ada melakukan hal-hal penyimpangan, korupsi, kasus-kasus hukum dan lain-lain yang memberatkan pemerintahan, ini juga jangan dipakai gitu loh. Jadi Prabowo ini harus tegas gitu loh. Nah, problemnya kan kita mengatakan bahwa untuk mewujudkan jangan ada toksik dengan hal yang lebih luas, tidak kita batasi persoalan PDIP atau partai politik. Nah, masalahnya kan ini terus terang aja bisa jadi Prabowo Gibran ini kan tersandera juga oleh partai politik. Akhirnya kalau dia merasa mau nyaman, ya negosiasi dengan Golkar, negosiasi dengan Nasdem, dengan PKB, dengan PKS, ya kan, bahkan dengan Demokrat. Jadi bisa bernegosiasi. Yang penting jangan ganggu pemerintahan saya, saya kasih sekian. Nah, ini kan partai bisa kasih yang orang-orang juga toksik nih. Ya kan? Partai politik bisa memberikan orang yang toksik. Nah, apakah Prabowo mau menerimanya atau tidak? Nah, di sini yang menurut saya agak berat. Tapi kan sebenarnya ya, boleh saja orang partai itu menjadi menteri, tapi jangan ketua umumnya lah. Ya kan? Masa ketua umum partai jadi menteri? Loh, bagaimana dia mau ngontrol? Kan
Kan lucu. Sementara kita minta supaya parlemen DPR menjadi pengawas pemerintah. Ketua umum partainya yang notabene yang membawahi anggotanya di parlemen menjadi menteri. Ini kan kacau ini seperti ini sistem kita ini. Tapi ini salah kaprah semacam ini kan sudah mentradisi, Bang. Ya makanya tradisi itu harus dihilangkan, gitu kan? Ya nggak bisa. Kalau mau betul-betul kita membangun pemerintahan yang benar dan ada balancing power antara parlemen dengan pemerintah, ya ketua umum tuh jangan jadi. Walaupun itu juga tidak ada jaminan ya. Tetapi lebih sangat tidak ada lagi peluang jaminan kontrol dan pengawasan oleh DPR kalau ketua umumnya anggota kabinet. Ini nggak boleh lagi. Jadi kita usulkan kepada Prabowo, udahlah Erlangga tuh kasih jadi apa kek, ya kan, gitu. Kemudian Zulkifli Hasan tak usah jadi menteri, kasih anak buahnya lah, ya kan, kasih anggotanya yang profesional. Menarik nih. Kalau ini terrealisir ini menarik sekali nih, karena kan bayangin itu kan Yusril, Erlangga, Zulkifli Hasan, semuanya itu kan orang-orang yang digadang-gadang akan jadi menterinya Kalau Yusril Prabowo. masih logik, karena dia tidak ada, partainya tidak lolos parlemen. Betul. Ya. Misalnya Fahri Hamzah, ya partainya tidak lolos parlemen, kan? Ya kan beda sama Golkar, PAN, apalagi tadi? Demokrat lah. Ya, walaupun ya kan, itu repot juga. AHY jadi menteri, ya kan. Nah jadi ini yang menurut saya bahwa kedewasaan di dalam partai politik kita ini memang tidak sehat. Kan logikanya gitu, Mas. Anggota DPR anak buah ketua umum. Hebat kan? Wah, Partai Demokrat, partai ini semuanya punya anggota parlemen sekian. Tiba-tiba ketua umumnya jadi anggota kabinet. Istilah saya ini kan sontoloyo nih. Iya. Menarik tuh. Saya jadi ini juga tuh. Benar juga, karena kan harusnya fungsi kritik dan pengawasan terhadap pemerintah jadi kacau ya. Kacau. Nah bisa jadi memang pemerintah senang aja, ya kan? Artinya sekaligus bisa mengendalikan parlemen juga kan? DPR-nya bisa dikendalikan loh, ketua umumnya di sini kok. Iya betul. Nah, jadi nanti kalau ada kritik-kritik dari DPR gini, presiden tinggal bilang, anak buah kamu gimana tuh? Ya kan? Tinggal kasih tahu, ini kamu mau di PAW atau apa nih? Pergantian antar waktu kan? Nah itu menurut saya bahwa kita untuk membangun perpolitikan yang sehat di negara kita, kalau masih seperti ini berat, Mas. Ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Bicara demokrasi kan intinya di situ. Demokrasi, parlemen dipilih rakyat, kemudian mereka ada di dalam DPR, sekarang parlemen, kemudian ketua umumnya seperti itu. Harusnya kan ketua umum tinggal seleksi kader-kader partai yang punya kemampuan bagus, profesional, ditempatkan di tempat yang pas, the right man and the right place, kan gitu. Ini berarti Bang Zulfan perlu membisikkan hal ini ke Pak Prabowo nih. Ya, nanti kan nggak usah, Pak Prabowo kan nanti nonton Cokro TV. Iya benar. Iya kan? Iya, soalnya kan itu dari segi biar koheren gitu ya, antara partai sebagai yang ada di DPR itu sebagai pengawas dan kontrol terhadap pemerintah, sehingga mereka ketuanya bukan orang yang menjadi bagian dari pemerintah, gitu, ini kan menjadi lucu. Anak buahnya pemerintah. Bagaimana sih masa anggota DPR itu mengawasi ketua umumnya? Iya kan? Sangat lucu, Mas. Iya. Nah, ini kembali ke soal tadi, Bang Zulfan, soal toksik kan, tadi Bang Zulfan bilang bahwa salah satu maknanya bisa aja itu, pokoknya jangan memasukkan orang-orang yang korup atau yang bermasalah secara hukum. Tapi juga ada juga yang membaca pernyataannya Pak Luhut itu dikaitkan dengan ini, Bang Zulfan, dengan orang-orang yang atau partai yang tadinya itu menolak program-programnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena ini kan keberlanjutan ya, menolak IKN, menolak hilirisasi terus tiba-tiba masuk ke dalam kabinet gitu, atau masuk dalam KIM gitu ya. Ini kemudian orang
membandingkan dengan kasus ketika PKS dulu berada dalam kubunya Pak SBY gitu ya. Tapi justru menjadi batu sandungan dalam program-programnya SBY. Nah, ini arahnya ada yang bilang ke situ gitu. Jadi jangan mengambil orang-orang yang anti terhadap atau menolak program-programnya Pak Prabowo gitu. Ya termasuk PKB sebenarnya kan? Iya, iya maksudnya termasuk itu. Nasdem kan? Nasdem, PKB, PKS. Ya, ini kan jelas kalau kita lihat mereka ini kan bicara perubahan tidak keberlanjutan. Betul. Ya, itulah Mas. Ini kan semuanya kalkulasi politik, ya kan? Jadi sebenarnya presiden itu dalam sistem presidensial ini nggak usah khawatir, iya kan? Tidak usah khawatir. Jadi ada Golkar, Partai Indonesia Maju itu ya, Golkar, PAN sama Gerindra. Koalisi Indonesia Maju, ada Golkar, Kim dan Gerindra. Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat. Ya. Nah mungkin kan dilihat dari segi suara di parlemen itu kan tidak mencapai 50% plus 1. Sehingga kalau ada voting dikhawatirkan akan gagal. Tapi kan voting di DPR ini kan terus terang aja jarang lah kita ada keputusan-keputusan yang sangat strategis ya, yang kita voting gitu loh. Jadi presiden itu tidak perlu khawatir. Yang paling dan untuk impeachment presiden juga dalam sistem perundang-undangan kita kan juga tidak mudah, ya tidak mudah. Kalau memang kemarin mau hak angket, misalnya dilanjutkan, itu kan bisa aja, karena dan pasti menang. Kalau PDI ikut semua, Nasdem, PKB, PKS, ya kan, ada P3 di situ pasti menang. Tapi kan nggak bisa jalan juga. Nah jadi memang betul di dalam kabinet misalnya SBY pernah mengalami itu pada periode pertama. Tapi kan kemudian itu mencair setelah ada lobby-lobby politik. Dan kita tahu partai politik kita ini kan rentan dengan tawaran-tawaran kan. Gitu. Jadi memang perlu ada kalkulasi politik yang betul-betul matang. Nah, dan presiden itu perlu ada orang-orang yang memang punya kemampuan yang paripurna dalam lobbyis. Melakukan lobby-lobby. Bukan orang yang penjilat. Ya kan? Nah, lobby-lobby itu kan perlu. Gitu. Supaya untuk mencairkan suasana. Nah, saya kira ini yang perlu diperbanyak. Sekarang sudah ada sih ya tim-tim yang ada dalam lingkungan Presiden Prabowo dan Gibran sudah ada. Tapi itu perlu diperbanyak. Sehingga bisa menjelaskan, bisa menarik orang. Ya kan, yang tadi berseberangan, ya lobby kan fungsinya untuk bagaimana supaya bisa menarik orang yang berbeda pikiran, bisa memahami pikiran kita kan, akhirnya bisa sejalan gitu. Nah kalau tadi kan Bang Zulfan bilang bahwa harusnya Pak Prabowo karena dalam sistem presidensialisme ini harusnya ya pede lah gitu ya dengan kekuatannya gitu. Nah sekarang kalau menurut Bang Zulfan nih dari segi hitung-hitungan, kan Prabowo menang 58% gitu kan, Prabowo Gibran. Kemudian kekuatan pendukungnya Kim itu berapa? Sudah sekarang nyampe berapa ya? 60? Belum ya? Belum lah. Belum ya? Oh itu kalau ada PAN dan PKB dan Nasdem masuk, itu di atas 60. Di atas 60. Nah, maksud saya, poin saya adalah seberapa jauh sebenarnya Prabowo bisa confident dengan situasi seperti sekarang gitu loh. Kalau misalnya PKB belum masuk, Nasdem belum masuk gitu ya, terus kemudian ya situasinya juga PDIP kan menyatakan di luar gitu ya. Nah ini gimana Bang Zulfan melihat ini? Ya kalau saya lihat yang paling pokok itu kan leadership-nya si Prabowo sendiri. Iya kan? Makanya kita bandingkan dulu kecil sekali yang dukung
SBY pada periode pertama itu awal-awalnya, ya kan? Kemudian di tengah jalan kan dia makin lama makin kuat. Ya. Kan dulu PBB, Yes. PKS, partai-partai kecil kan, Ya. Demokrat. Yang banyak malah Mega ya dulu ya. Iya, Mega Hasyim ya. Ya kan? Nah, akhirnya kan Golkar pindah ke sana, semua pindah ke sana. Itu kan semuanya kan hasil lobby kan. Nah, jadi kalau lobby itu dilakukan dengan benar dan punya kemampuan yang bagus, itu memang bisa berubah situasi. Ya kan? Ya, sambil jalan ya, sambil jalan. Tapi kalau tawar-menawar itu dengan jabatan, ini yang menurut saya sulit sekali. Gitu. Masa presiden diajak negosiasi soal jabatan menteri gitu ya. Terus prerogatif presiden, otoritas presiden kan jadi menurun, jadi lemah. Ini bagaimana dengan wacana yang belakangan ini muncul, ada jumlah menteri diperbanyak, apa itu terkait dengan soal ini nggak sih? Soal tawar-menawar ini. Nah, makanya kita kan belum tahu nih, ya kan? Penambahan menteri ya, dari 35 ya sekarang, sampai 40, sampai 42. Kita kan baru bisa menilai bahwa ini logik atau tidak, ini perlu atau tidak, apakah ini tawar-menawar atau tidak. Kita harus lihat dulu job menteri ini apa. Ya kan? Apakah menutup kekosongan-kekosongan yang selama ini memang tidak jalan, ya kan? Kemacetan-kemacetan birokrasi yang tidak jalan, atau hanya sekedar negosiasi. Nah, kita belum bisa menilai nih. Ya kan, menteri apa yang mau ditambah. Itu yang perlu kita ketahui, Mas. Makanya kita ini lucu sih di Indonesia ini. Orang bicara yang nggak substantif. Angka. Ngapain bicara angka? Harus kan ide, gagasan dulu. Iya kan? Nah, inilah kita jadi lemah gitu loh. Jadi rakyat ini jadi terombang-ambing. Kita ini banyak orang, apa sih ini orang ini bicara angka? Kita perlu kabinet 43 orang. Apa? Untuk apa 43 ini? 40 sampai 43 ini untuk apa? Kan harus dijelaskan dulu. Problem kita selama ini, 2 periode Pak Jokowi, Menteri 35 ada problem. Di mana problemnya? Ya kan? Gitu loh. Ini nggak jalan karena nggak ada menterinya. Ini nggak jalan dengan menterinya. Alasannya apa? Kan mestinya gitu dulu, Mas. Ini orang-orang politik kita ini kok bicara angka. 40. Jadi ini udah kayak main judi semua nih. Judi kan angka, ya nggak? Udah gitu ini lagi, alasannya. Karena Indonesia ini terlalu luas untuk diurus hanya dengan 35 menteri. Gitu. Terlalu besar kita ini. Jadi butuh 40 gitu. Jadi lari-larinya ke angka lagi. Angka lagi. Jadi Jokowi salah dong. Seolah-olah Jokowi tidak mampu melihat begitu problem Indonesia ini apa, keluasan Indonesia. Jadi ini menurut saya satu kesalahan besar. Ya. Jadi nggak mau berpikir serius. Harusnya berpikir serius dulu itu. Jadi saya nggak tahu siapa itu yang ngeluarin angka itu. Jadi itu sebenarnya soal apakah 40 atau 35 itu kan itu istilahnya tuh implikasi. Implikasi ya, kebutuhan. Penjelasannya apa gitu ya. Oke. Jangan terus main angka kan gitu. Nggak, soalnya kalau main angka ini kan sama jadi seperti guru nih. Iya. Kamu saya kasih 80, tapi belum diperiksa. Salah benernya di mana nih? Kamu pokoknya 80 aja. Jadi akhirnya kemudian orang tidak lagi diajak untuk berpikir tentang rasional, reasoning dari penambahan atau jumlahnya tetap gitu ya. Nah, tapi ini kembali ke soal tadi, Bang, yang pembicaraan kita di awal ya, soal pernyataan Pak Prabowo bahwa kalau nggak mau kerjasama, jangan ganggu gitu ya. Ini kan juga sebelum itu kan muncul soal wacana tentang presidential club gitu kan. Itu kan ya orang membicarakannya mengaitkannya dengan hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi yang sekarang nggak akur gitu ya. Terus muncul ide itu gitu. Nah, menurut Bang Zulfan, seberapa jauh ini ide presidential club ini bisa membantu atau tidak membantu Prabowo? Ya,
Kalau itu terbentuk dan bisa ya, artinya Pak SBY, Ibu Mega, dan Pak Jokowi, Pak Prabowo di situ bergabung, itu bagus. Itu artinya bisa membantu, lebih banyak membantu memudahkan terwujudnya program-program pemerintah. Ya. Tetapi kalau itu tidak terwujud, ya kan, karena ini kan sudah kan sesuatu gini Mas, sebenarnya nggak ada masalah. Ya toh? Artinya tidak dibentuk tidak ada dibentuk juga presidential club, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena sudah dicetuskan, ide ini sudah dilontarkan, kalau nggak jadi kan jadi bermasalah. Iya kan? Jadi malah justru orang bertanya-tanya gitu ya. Nih, oh ini panjang kan? Oh ini karena Mega begini, karena SBY begini, karena Jokowi. Jadi panjang ini ulasan ini. Drama-drama pemilu ini sampai, ya kan? Berlanjut terus gitu loh. Oleh karena itu menurut saya, dari satu sisi, memang betul bahwa dengan terbentuknya presidential club ini, itu kan artinya ada soliditas yang kuat. Bisa menjadi satu semangat baru, terutama bagi masyarakat juga melihat, wah nih mantan-mantan pemimpin kita udah kompak nih, ya kan? Wah kita perlu support nih, kan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau itu tidak terbentuk pun nggak ada masalah. Itu tadi saya bilang, ini kan ibarat kain Mas. Kita taruh aja dari situ nggak masalah. Tiba-tiba kita jahit, salah jahit. Bermasalah. Ya kan? Guntingnya salah, ini yang salah. Jadi akhirnya nggak bisa kita pakai kan. Nah, ini jadi menurut saya harus hati-hati. Makanya saya katakan selalu, jangan kita melontarkan satu statement dulu, sementara substansinya belum jelas. Ya kan? Nah, sebaiknya itu seperti apa? Ya kan? Prabowo sudah ketemu Bu Mega, SBY sama Jokowi nggak ada masalah. Nah, kemudian ada permasalahan kan, Jokowi sama Ibu Mega ada masalah. Bu Mega sama Jokowi ada masalah. Ini dulu diselesaikan. Baru keluarkan, wah ini udah beres nih. Kita akan bikin presidential club. Harusnya urutannya begitu Urutannya begitu. Kita tiba-tiba keluar presidential club. Nah ini kacau. Iya kan? Bagaimana? Sekarang kan orang berdiskusi, loh memangnya Mega mau gabung sama Pak Jokowi, sama SBY? Iya kan? Katakan tadi ada Bung Fahri Hamzah mengatakan kita akan membuat satu undang-undang. Ya kan? Ya artinya bisa saja institusi dibentuk tapi orangnya bisa nggak? Ini pernyataan Bung Fahri di Unpacking ya? Ya. Belum tayang ya? Belum tayang. Tapi pas kita taping ini belum tayang. Gitu. Belum tayang. Nah. Jadi gimana? Sorry, bisa di ini nggak? Yang pernyataan Fahri Hamzah gimana tadi? Jadi komentar dia perlu ada UU untuk mengatur presidential club gitu? Atau ya artinya kan kalau kita tanya bagaimana cara mewujudkan ini, itu bisa dilakukan dengan satu keputusan-keputusan undang-undang misalnya. Pertama, tentu untuk memberdayakan pemimpin ini, mantan-mantan presiden ini orang-orang hebat, ya kan? Artinya orang-orang yang tidak bicara jasa ya, tetapi dengan berbagai pengalaman dia, ini kan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah atau presiden yang selanjutnya, ya kan? Mereka bisa berdiskusi, lihat kelemahannya apa kan? Kemudian mereka dikasih fasilitas, bisa punya tim ataupun satu kantor sendiri masing-masing, ya mereka bisa punya orang yang riset, yang apa gitu kan, yang memberi masukan kepada presiden. Itu sebenarnya bagus. Tapi kan problem ini kan ada problem pribadi dan psikologis di antara mantan presiden, yaitu antara Mega dengan SBY, Megawati dengan Jokowi. Nah, ini bagaimana? Harusnya ini diselesaikan dulu, dikonkretkan dulu. Nggak ujuk-ujuk muncul ide presidential club, sementara masalahnya ini masih belum jelas terselesaikan atau belum gitu ya. Secara institusi bisa saja terbentuk dengan undang-undang atau keputusan apapun lah. Tetapi kan substansinya bisa nggak terwujud dengan orang-orang ini.
Itu yang jadi persoalan. Dari segi hubungan personal kan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Maka ini kan bukan persoalan Mega sama Prabowo. Ya, ya. Ini persoalan Megawati dengan Jokowi, Megawati dengan SBY. Dan bahkan menurut saya dengan Jokowi lebih berat lagi. Terjadi pecat memecat kan? Ya, ya, ya. Bukan pecat memecat lah, dipecat pula dari anggota PDIP. Kan ini berarti udah peluangnya kan udah semakin jauh untuk bisa bersama-sama. Ya, ya. Nah itu yang menurut saya itu tadi sama aja 40 Ya, sampai ini 43 menteri. ini menarik nih yang Bang Zulfan katakan ini. Ada simptom atau bukan simptom sih, ada tendensi kita itu langsung kepada kesimpulan, pada output. Ya. 40 menteri, presidential club apa tanpa ada penjelasan tentang kenapa gitu ya. Kenapanya itu. Kenapa kok 40 menteri? Kenapa presidential club gitu? Itu enggak, masyarakat tidak dikasih penjelasan yang memadai gitu ya. Iya. Mungkin kalau kenapa presidential club itu gampang, Mas. Oke, Kebutuhan-kebutuhan macam-macam lah bisa dibicarakan ya. Tetapi kan berarti kan yang dibicarakan itu kan orang-orang yang mantan presiden. Nah, mantan presidennya ada masalah di antara mereka. Bagaimana caranya? Apa semudah itu? Kan nggak mungkin menggunakan tangan besi. Ya kan? Dan kemudian kan katanya ada ini Bang, jadi ada meme atau ada pokoknya guyon-guyon di medsos itu, skenario yang akan terjadi kalau 3 mantan itu nanti bersatu dalam satu kantor. Gitu. Jadi ada kan, berarti ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Jokowi. Kira-kira mereka bicara apa ya? Jadi itu bayangin tuh mereka katakan aja itu kantor presidential club lah gitu kan. Terus kemudian mereka bertiga bertemu nih. Nggak mungkin. Yang ketemu tuh cuma 3 orang. Pak Jokowi, SBY, sama Prabowo. Bu Mega nggak pernah masuk. Jadi kita nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Karena kalau Ibu Mega kalau nggak selesai, secara psikologis terutama, nggak selesai dengan dia, bukan secara politik ya. Secara psikologis, pribadinya tidak selesai dengan dia, ya nggak ada. Dia nggak bakal hadir. Gitu loh. Mending dia bilang gua ngambil selang siram bunga di Cilengsi kan daripada kumpul-kumpul gini. Nah, Bang, ini pertanyaan terakhir lah ini ya, terkait dengan yang kita bicarakan sejauh ini kan muaranya itu kan sebenarnya gimana agar concern dari presiden terpilih ya, Pak Prabowo dan Gibran ya, gimana agar pemerintahan mereka itu solid ya, tidak ada turbulensi lah gitu ya. Kan concernnya itu sebenarnya kan, muncul ide presidential club, muncul ide tadi itu bahwa jangan sampai ada gangguan atau apa, itu kan ujung-ujungnya kan gimana sih supaya pemerintahan yang akan datang, yang sekarang ini sudah nanti dilantik Oktober itu tidak ada turbulensi, bisa merealisasikan Indonesia emas tanpa ada gangguan dan seterusnya. Nah, menurut Bang Zulfan, gimana Bang Zulfan menilai sebenarnya Prabowo Gibran ini sekarang ini seberapa jauh akan lancar? Ini kan persoalannya, Mas, berangkat yang menjadi problem adalah bahwa sistem presidensial bernuansa parlementer. Oke. Kan gitu. Ya. Harusnya kan presidensial ini nggak ada urusan lagi dengan partai. Udah dipilih rakyat kok. Partai urusannya sama parlemen. Iya kan? Silakan kamu mengkritik segala macam. Gitu loh. Toh batasan-batasan untuk melakukan impeachment kan ada. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden ataupun korupsi misalnya, menggunakan uang negara. Kan itu udah ada. Selama presiden tidak melakukan pelanggaran hukum, takut apa? Iya kan? Apa yang ditakuti dengan impeachment itu? Nah, jadi sebenarnya nggak usah takut. Tetapi karena kita presidensial sudah rasa parlementer, ya akhirnya begini. Gitu loh. Akhirnya presiden sendiri dan pemerintah ini bisa tersandung-sandung. Ya. Gitu. Dan harus memikirkan gimana cara mengakomodir partai-partai itu gitu ya. Termasuk ketua umum di parlemen gitu ya. Termasuk ketua umumnya yang nggak mau jadi menteri kan gitu. Ya. Nah, harusnya ya Pak Prabowo harus kasih tahu sama ketua umum duduk lagi nih.
ya kan? Istilah orang Jawa ngono ya ngono sing ojo ngono. Ngono ya ngono, neng ojo Neng, ngono. ya. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Ya, ya. Gitu kan tadi salah karena orang Aceh. Dimaafkan karena yang ngomong orang Aceh. Ya. Dan yang ngoreksi orang Jawa. Orang Jawa. Nah, jadi gitu, Mas. Jangan ya. jangan begitulah. Ya kan? Cukup anggota Anda atau kader-kader partai yang menjadi menteri. Tapi itu juga harus yang profesional, yang anti toksik. Ya kan? Artinya bukan yang toksik. Ya. Gitu, yang betul-betul bersih, bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Ketua umum nanti minta proyek dikit-dikit boleh lah. Ini ngomong-ngomong kalau ada orang nyebut soal toksik tuh saya langsung ingatnya tuh lagunya Britney Spears ya. Toksik. Jadi kembali ke soal tadi, itu kan problemnya yang Bang Zulfan bilang kan, ini presidensialisme rasa parlementer. Nah, tapi kan faktanya ini yang terjadi, Bang. Seperti misalnya zaman Pak Jokowi dulu ada yang bilang kan di periode pertamanya kan juga ya minoritas. PDIP menang, ya kan? Tapi kan selalu programnya pemerintah terhambat atau agak nggak lancar di parlemennya kan, karena dominasi partai-partai di parlemen. Kemudian belakangan Pak Jokowi tanda kutip menaklukkan parlemen dengan mendapatkan dengan cara gimana caranya supaya mendapatkan dukungan 70 atau 80% di parlemen sehingga programnya lancar, RUU-nya maksudnya. Jadi RUU IKN cepet, hilirisasi cepet, terus Cipta Kerja cepat gitu ya. Itu karena ada dukungan parlemen. Nah, kan dan masalah ini kan bisa juga akan terjadi pada Prabowo Gibran. Tapi kan ada juga kan undang-undang yang nggak jalan. Rancangan undang-undang yang tidak terwujud, misalnya undang-undang minuman beralkohol. Itu nggak jalan. Yang nggak setuju kan PKS. Kemudian PKS, ya ada PAN juga, di situ ada P3. Kan minoritas, tapi nggak bisa terwujud juga. Gitu loh. Kita dulu ada undang-undang tembakau. Rancangan undang-undang tembakau sampai saat ini sudah dibawa, tidak pernah disahkan. Gitu. Artinya ini memang ada kepentingan luar. Kalau udah menyangkut dagang, tembakau, rokok, minum beralkohol juga pabrik-pabrik minuman beralkohol, ya kan? Yang mungkin ada intervensi ke dalam parlemen sehingga ini bisa batal atau baik ke parlemen atau ke pemerintah, kita nggak tahu lah. Namanya politik, jalan mana aja bisa masuk kan? Gitu. Jadi hambatannya juga banyak, Mas. Tidak mesti kalau sudah mayoritas pasti bisa terwujud satu rancangan undang-undang itu, gitu loh. Jadi kan kita tahu misalnya begitu alot kan persoalan undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK dengan pajak apa namanya itu? Yang keringanan pajak itu apa namanya? Amnesti. Oh iya. Amnesti atau apa? Iya. Tax amnesti kan. Nah itu. Jadi awalnya dulu ide tax amnesti itu kan datangnya dari DPR. Sedangkan revisi undang-undang KPK dari pemerintah kan gitu. Kemudian kan dibalik. Udahlah, inisiatif tax amnesti dari pemerintah, revisi undang-undang KPK dari gitu DPR. Ya kan bisa terjadi seperti itu ya, bisa aja lah dalam sistem pemerintahan kita kan tukar menukar itu biasa lah kan. Tukar guling gitu Mas. Ya, jadi menurut saya ya memang jangan jadi hal-hal ini seperti main-main gitu loh. Ngurus negara ini nggak boleh seperti main-main aja gitu loh. Yang serius lah gitu kan. Sampai tax amnesty pun nggak jalan, ya kan. Kemudian ya kalau revisi undang-undang KPK jalan lah ya. Gitu. Jadi itu yang kita alami. Jadi bagi presiden sekarang yang paling penting adalah dia memperkuat leadership-nya. Tim intinya dia perkuat. Kemudian soal pengambilan keputusan di DPR itu kan bisa dilobi. Iya kan, bisa lobby. Makanya saya katakan tadi, kalau ketua umum partai
menjadi anggota kabinet, itu yang merepotkan gitu loh. Ya, jadi DPR-nya tersandra. Ya, ya. Gitu, Mas. DPR-nya tersandra sehingga tidak bisa menjalankan fungsi optimalnya Nggak sebagai bisa. Gimana? pengawasan ya. Pasti ditelepon sama ketua umum. Kamu ngomong apa itu? Ya kan? Saya sendiri kan sempat 2 kali nih ngomong ditelepon ketua umum. Nah, cuman saya jelaskan. Saya jelaskan problemnya, ya ketua umumnya bisa terima. Ya. Karena dia Surya Paloh bukan anggota kabinet. Nah, kalau dia anggota kabinet kan nggak mau tahu. Pokoknya itu kamu jangan ngomong. Ya kan? Maka banyak anggota DPR tadinya vokal-vokal kan jadi diem gitu kan. Karena udah dapat perintah jangan ngomong. Susah itu. Sementara di sisi lain dari sudut pandang pemerintah kan juga tadi itu yang kita bahas juga soal ada kebutuhan untuk mendapatkan dukungan gitu ya dari partai-partai gitu ya. Karena sistem kita yang salah kaprah itu parlementer presidensial rasa parlementer itu. Jadi gitu presidennya takut sama partai, khawatir sama partai. Lucu ini. Nah, kita bukan parlementer kok, kita presidensial. Presiden bukan dipilih oleh parlemen. Presiden dipilih oleh rakyat. Bagaimana bisa parlemen seenaknya saja menjatuhkan presiden? Kan ada prosesnya, ada pelanggarannya. Nggak bisa ujuk-ujuk terus bikin angket misalnya. Loh, presidennya salahnya apa nih? Nah, itu maksud saya bahwa nggak usah khawatir sebenarnya. Undang-undang itu kita cukup kuat, dilindungi ya hak presiden, kekuatan konstitusi dan hukum itu kuat. Jadi presiden nggak usah terlalu khawatir dengan tekanan-tekanan partai politik yang tidak punya alasan. Gitu, Mas. Ya, saya kira ini sebagai akhir dari diskusi kita ini, poin yang tadi saya ingat betul itu, saya kira usulan Bang Zulfan Lindan agar udahlah Pak Prabowo nggak usah ngangkat ketua partai sebagai menteri. Ketua umum partai sebagai menteri. Oke, Bang Zulfan, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.